Duh Gusti. Gusti Kang Akaryo Jagat. Maka terjadi perang besar di bumi Hastinapura. Perang antara kebenaran melawan keangkara-murkaan. Perang kesombongan melawan kejujuran. Darah akan mengalir membanjiri Kurusetra. Mahapralaya akan menjadi kisah sedih yang memilukan. Hai. Duh Gusti. Kanjeng Ibu, apa yang sedang difikirkan oleh Kanjeng Ibu? Arjuna. Adikmu Arjuna. Sejak adikmu dibawa ke Kayangan, Ibu takut kehilangan untuk yang kedua kalinya. Setelah ayahanda kalian. Kami juga memiliki perasaan yang sama dengan Kanjeng Ibu. Ibu. Bima. Izinkan aku bertindak dengan caraku sendiri. Dimas! Tunggu Dimas! Dimas, Bima! Hei kau! Yang membawa adikku Arjuna! Kembalikan! Kembalikan adikku Arjuna! Jangan pisahkan kami dalam keutuhan keluargaku! Yudhistira, hentikan kemarahan adikmu. Adikku! Hentikan amarahmu! Aku tidak akan menghentikan sebelum adik kita Arjuna dikembalikan. Tolong, Mo! Buminya bergetar, ada gempa, mau gempa! Takut! Lain! Ndoro Bima.
Hentikan Dimas. Dimas sudah membuat kerusakan dan membuat orang-orang ketakutan. Aku tidak peduli, Kang Mas. Aku tidak peduli. Akan kuhancurkan semuanya. Kalau adik kita Arjuna tidak dikembalikan. Maaf Doro Dewi, menurut hamba, Dewata Agung sengaja memperlakukan Putra Doro untuk bersatu, merasakan keterkaitan. Apabila di antara putra-putra Doro ada yang berpisah. Ibu, izinkan aku membantu Kang Mas Yudhistira. Jangan, Sadewa. Tapi Ibu, Sudahlah, Nakula. Keterlibatan kalian hanya akan memperpanjang kemarahan kakak kalian. Dinda, tenanglah. Aku akan memohon pada Dewata Agung agar putra kita Arjuna bisa segera bersama kalian. Arjuna sudah kembali. Ibu, maafkan saya. Maafkan adikmu. Bangunlah adikku. Mulai saat ini, kalian bukan 3 bersaudara, tapi sudah menjadi 5 bersaudara. Jadi kalian adalah Pandawa 5. 1 cita-cita, 1 rasa, 1 kekuatan. Susah dan senang harus dirasakan bersama. Kami akan mengemban amanah dari Kanjeng Ibu. Cukup. Paman. Paman Sangkuni. Kalian memang hebat. Paman akan terus mengatur siasat agar kalian bisa mengusir Kunti beserta putra-putranya. Benar sekali, Paman. Karena sebentar lagi
Aku akan menjadi raja di Hastinapura. Aku akan menjadi penguasa di Hastinapura. Adikku Arjuna, Iya, Kang Mas. aku terpaksa harus memaksamu. Cepat tunjukkan kepadaku panah Pasopati yang katanya sudah Dimas miliki. Maaf, Kang Mas. Tidak. Aku akan tetap memaksamu. Kang Mas, sebenarnya senjata pamungkasku ini tidak dipakai untuk dipertontonkan. Aku tidak peduli, adikku. Aku harus memastikan. Tunggu, Kang Mas. Sabar dulu. Tidak! Aku tetap memaksamu. Hentikan! Hentikan putraku! Bima! Hentikan! Maafkan aku, Dewata Agung. Aku bangga dengan kalian. Yang satu mempertahankan hak dan kewajiban. Dan yang satu mempertahankan keselamatan orang lain. Tapi aku tidak setuju jika kalian berseteru. Yang seharusnya bersatu. Ada apa ini? Blekegek, ugek, Sandolito. Maaf, Lurah Semar. Maaf, Lurah Semar. Aku sengaja memaksa Arjuna untuk menunjukkan senjata saktinya itu. Supaya aku bisa memastikan bahwa dalam perang Baratayuda di Kurusetra nanti, kita mampu mengatasinya. Doro Bimo membicarakan kewajiban dan hak orang lain. Sedangkan Doro Arjuna membicarakan keselamatan orang lain. Itu juga benar. Kalian berdua itu tidak bisa dipisahkan. Harus bersatu. Contoh. Kalau ada orang yang menderita, mau bunuh diri, tentunya kalian tidak bisa diam saja, harus menolong toh. Betul tole? Betul tole? Bener. Adalah kowe iki ngomong apa to? Kamu itu apa nggak ngelihat kalau Romo sedang ngomong sama Doro? Hah?
mikir. Tapi nyatanya dong, buktinya Apa? maksudnya Bagong, jangan sembarangan mengeluarkan kesaktian. Contohnya, kentut sembarangan. Kalau gitu ngomong. Ada apa dengan putra-putraku? Arjuna. Putraku Arjuna. Sepertinya ada yang sedang kau pikirkan. Mohon maaf Kanjeng Ibu. Aku hanya melatih diri. Tidak, putraku. Ibu tahu kamu pasti menyimpan sesuatu. Ayo, katakan putraku. Maafkan aku. Kanjeng Ibu benar. Aku mendengar Paman Petru bahwa Pandawa Lima merupakan pewaris tahta Hastinapura. Tapi kenapa kita masih berada di luar istana, Kanjeng Ibu? Itu benar, Ibu. Mereka tidur nyenyak, makan enak di istana. Tetapi kita justru tersingkir dari Hastinapura. Kalian benar. Kalian adalah pewaris tahta Hastinapura yang sah. Lalu kenapa sampai bisa beralih ke genggaman Paman Destarata dan putra-putranya, Kanjeng Ibu? Begini, Nger. Ketika kakek kalian Abiyasa turun tahta, maka anak pertamalah yang seharusnya menggantikan. Tapi, Paman Destarata sebagai anak pertama ternyata buta, sehingga tidak bisa menjadi pewaris yang sah. Kemudian tahta itu diserahkan kepada ayah kalian. Selama pemerintahan ayah kalian, Hastinapura menjadi negeri yang maju, besar, aman, dan rakyat hidup sejahtera. Tapi, sebuah kesalahan menyebabkan ayahanda kalian dikutuk oleh seorang Brahmana. Untuk menyucikan diri, ayah kalian mengajak ibu dan ibunda Madrim untuk menyepi. Sehingga istana dikembalikan kepada Paman Destarata. Sampai menunggu kalian dewasa. Menurut Kanjeng Ibu, apakah akan diserahkan lagi kepada kita? Kalau saja mereka mencoba untuk mempertahankan, aku yang akan berdiri di depan untuk melawan para Kurawa itu. Rai, sebaiknya Rai dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh Kanjeng Ibu. Sebaiknya, agar kalian tidak salah langkah, kalian dengar nasihat apa dari Ki Lurah Semar. Ndoro Ayu, Raden berlima. Apa yang mau dikatakan sama orang yang tua? Raden, ada orang yang lebih berhak untuk memberikan wejangan dan nasihat.
yaitu Sang Begawan Abioso. Ya yang sampean. Beliaulah yang paling berhak untuk memberikan wejangan, memberikan nasihat. Betul toh? Hei, Lurah Semar. Tetapi Eyang Abiasa sudah tidak pernah datang. Mungkin juga dia sudah lupa dengan cucu-cucunya. Doro, yang sampean itu tidak mungkin lupa sama cucu-cucunya. Beliau itu telah mendidik kalian berlima. Kemudian memberikan kesempatan sama Raden berlima untuk belajar dari kehidupan. Belajar dari alam semesta ini. Jadi sebaiknya belajar sama yang sampean. Ki Lurah Semar, izinkan aku menemui Eyang Abiasa. Kenapa sendiri Kang Mas? Kang Mas Yudhistira, aku, Kang Mas Bima, dan Kang Mas Nakula juga rindu pada Eyang Abiasa. Tidak bisa kita semua pergi ke sana. Harus ada sebagian yang menjaga Kanjeng Ibu di sini. Sebaiknya Dimas Arjuna ditemani dengan Paman Petruk, Paman Gareng, dan Paman Bagong yang pergi untuk mengunjungi Eyang Abiasa. Jalan. Kita jalan-jalan. Kita ikut Doro jalan-jalan. Kalian itu kayak anak kecil saja toh ya? Indil, memang aku kecil deh. Sebenarnya dia mau ikut juga. Mau ikut? Ikut ya? Ikut. Kanda, banyak hal sudah kita bicarakan di kamar ataupun di ruang makan. Tapi hari ini, Kanda memanggil saya kemari. Tentunya ada hal yang akan Kanda bicarakan. Benar sekali, Dinda. Katakanlah Kanda, Dinda sudah siap mendengarnya. Duryudana, Dursasana, dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka adalah putra-putra kita yang sudah dewasa, Dinda. Benar, Kanda. Dinda bisa merasakan dari getar suara dan berat langkah mereka. Aku sudah menang. Kalian menipuku. Kamu menipuku. Kamu menipuku. Dinda, keponakan-keponakanku Putra Pandu. Tidak. Itu tidak boleh terjadi, Kanda. Kenapa Kanda memikirkan mereka? Sudah saatnya. Aku harus mengembalikan tahta ini kepada para Pandawa. Putra adikku Pandu Dewanata. Kanda, lalu bagaimana dengan putra-putra kita? Mereka harus bisa menerima kenyataan, Dinda. Bahwa negeri ini dan tahta ini bukan hak mereka. Raka Prabu, Pandu Dewanata terkena kutukan. Dan ia menyerahkan tahta. Itu bukan kejadian biasa, Raka Prabu. Tapi itu adalah kehendak Dewata Agung. Sudah terbukti kalau Pandu Dewanata meninggal di pengasingan. Dengan kata lain, Dewata Agung telah mengizinkan kalau Korawa
yang layak menggenggam istana Hastinapura. Raka Prabu. Sangkuni, jangan berlindung di balik kata-kata takdir untuk melestarikan keserakahan. Dan atas didikanmu pula, putra-putraku mulai senang menikmati apa yang bukan haknya. Raka Prabu, mohon maaf. Tapi rakyat Hastinapura sudah sangat mencintai Korawa, Raka Prabu. Mereka sudah terlanjur mencintai keponakanku tercinta Duryodhana, agar Duryodhana menjadi calon raja mereka. Tegakah Raka Prabu Destrarasta memupus semua itu dan menggantikan oleh Pandawa-Pandawa yang belum jelas kemampuannya, Raka Prabu? Rai Sangkuni, kalaupun ada kalimat yang lebih menyentuh dari perkataan, hatiku tidak akan terusik, tidak akan goyah. Aku tetap akan memberikan tahta ini pada Yudhistira, putra adikku Pandu Dewanata. Hak harus tetap diberikan pada yang berhak, apapun yang terjadi. Apapun alasannya, saya tetap tidak setuju. Dulu ketika Pandu memenangkan sayembara dan mendapatkan saya, lalu dia menyerahkannya kepada Kanda. Saya sudah membayangkan menjadi permaisuri Hastinapura yang agung. Dan putra-putra saya akan mewarisi tahta. Tapi kini kenyataannya lain. Saya menyesali sirnanya impian saya. Maafkan saya, Kanda. Ayo, Ember, kita pergi. Leng. Apa toh, Gong? Anu, Sabtarga masih jauh. Lah kalau kamu nanya saya, terus saya nanya siapa? Serigis. Dah, ikut aja. Nanya enggak boleh. Ya paling selemparan batu, Gong. Berarti udah dekat kita makan-makan. Kalau yang lempar raksasa, gimana? Berarti masih jauh. Kenapa? Kamu capek? Bukan capek, tapi lapar. Paman Bagong, kemarilah. Ya, Doro. Terima kasih, Doro. Tong dapat makanan, Tong. Lah kok dikasihkan? Kamu, Gong, aku mau, Gong. Gong, dorong. Enak, Gong. Aku mau, Gong. Bagong, adikku yang ganteng bagi ya. Gong, bagi ya. Jangan lebet, jangan lebet. Kamu kan nanti sabar. Enak, Gong. Boleh minta ini tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pingsut. Siapa yang menang makan ini. Wah, yuk. Kamu kok nggak mau ngalah toh? Lah kamu yang nyamain aku terus kok. Ayo lagi. Menang aku. Menang. Ini bagianmu. Terima kasih. Menang aku. Aku mau. Gong. Apa? Lah. Kok kamu habiskan toh? Kamu kelamaan pingsutnya jadi habis. Ini gara-gara kamu, Reng. Kelamaan nggak mau ngalah sama kamu. Adekmu nih makan nih. Doro, tunggu Doro. Doro. Awas, Paman.
malah sembah bektiku, Eyang. Kami juga mengaturkan sembah bekti sang begawan. Aku terima sembah bekti kalian. Ajian pencuri sukma yang kamu pelajari sudah sangat sempurna, Ger. Mari ke pondok yang Ger. Kanjeng Ibu, kenapa tiba-tiba saya memikirkan Kakang Yudhistira? Aku juga memikirkan hal yang sama, Kanjeng Ibu. Sudahlah Nakula Sadewa. Kang Mas Yudhistira itu sudah besar. Jadi kita tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Putra-putraku, kalian adalah Pandawa, 1 dalam 5. Jika terjadi sesuatu di antara kalian, maka yang lain juga akan merasakan hal yang sama. Jadi apa yang dirasakan Nakula dan Sadewa bukan hanya perasaan kosong. Bisa jadi memang terjadi sesuatu pada Kang Mas kalian. Ibu benar. Maafkan aku, Ibu. Ada apa Kisanak berlima datang ke sini? Kami datang untuk membunuhmu. Baik. Jika itu untuk kebaikan, silahkan. Aku tidak akan melawan. Aku sudah mendengar tentang Yudhistira. Dia terkenal sebagai ksatria penyabar, berhati suci, berdarah putih, tapi tidak membayangkan sejauh ini. Dengan sukarela, kalau itu demi kebaikan. Gagal! Ajar. Kamu harus mati. Tunggu! Jangan, keponakanku, jangan. Berita kematian dia bisa sampai kepada Maharishi Bhisma. Dan kalau sampai semua itu terjadi, rahasia kita semua pasti akan terbongkar, keponakanku, jangan. Jadi bagaimana, Paman? Kalian jangan khawatir, keponakanku. Jangan khawatir. Paman masih mempunyai beribu macam cara untuk menyingkirkan Pandawa. Dan Paman berjanji, Paman pasti akan membawa kalian ke tahta Hastinapura, keponakanku. Tapi Paman, walau bagaimanapun, kita harus minta restu kepada Kanjeng Ibu. Biar Kanjeng Ibu tahu semua keinginan kita. Ya, Paman Sengkuni setuju, keponakanku. Kedatanganmu kemari tentu ingin menanyakan kedudukan kalian di Hastinapura. Bukankah begitu, Ger?
Benar, Eyang. Kanjeng Ibu sangat berharap Eyang bisa menjelaskannya. Iya. Sejak ayahmu meninggal, tampuk kekuasaan dipegang oleh pamanmu, Destarastra. Tapi ini hanya bersifat sementara. Sudah saatnya Kang Masmu Yudhistira menggantikan kedudukan itu. Tapi apakah mungkin? Kenapa ya? Begini, Ger. Kalian harus menyelesaikannya dengan cara perundingan. Karena apa ya? Karena mereka sudah menggenggam Astinapura. Seperti mereka menggenggam jiwanya sendiri. Hidup atau mati, taruhannya. Lalu perundingan yang bagaimana maksud Eyang? Kalian harus melakukan perundingan dengan kesabaran yang cukup tinggi. Ini yang harus kalian lakukan. Terima kasih, Eyang. Aku mengerti. Mereka lebih liar dari perampok. Mereka menyuap, lalu membunuh. Maafkan saya, Paman Bisma. Karena kesalahan saya yang tidak bisa mendidik anak dengan baik. Sebelum Dewata marah dan menimpa kita dengan bencana, cepat boyong Pandawa kemari dan tempatkan mereka di tempat yang seharusnya mereka miliki. Ya. Saya setuju, Maharsi. Kalau begitu, izinkan saya menjadi duta penjemputan Pandawa, Maharsi Bisma. Tidak, Sangkuni. Aku tidak percaya kepadamu. Aku sendiri yang akan berangkat. Jangan, Paman. Menurutku, tidak pantas Maharsi seperti Paman menjadi duta. Aku tidak merasa menjadi duta. Kedatanganku akan lebih meyakinkan cucu-cucuku Pandawa. Karena selama ini nyaris tidak ada siapapun yang mereka percaya. Maaf, Kang Mas. Izinkan saya bicara. Apa yang diucapkan Kang Mas Destarastra itu benar. Namun apa yang dikatakan Paman Bisma juga tidak salah. Kita tidak bisa memendung pendapat masyarakat. Mereka pasti akan menyebut kita kurang ajar. Karena telah menyuruh Maharsi Bisma. Oleh karena itu, saya merasa sayalah orang yang pantas mengemban tugas itu. Mudah-mudahan apa yang kau katakan itu benar. Baiklah, aku setuju. Tidak! Aku yang akan menentang Yang Bisma. Aku yang akan menentang Yang Bisma. Benar, Paman Sanggun. Mereka tidak akan pernah masuk ke istana ini. Keputusan sudah diambil oleh eyang kalian beserta ayah anda kalian, keponakanku. Sabar, keponakanku. Sabar. Keponakanku. Dekatlah.
Itu benar sekali, Paman. Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka. Arjuna. Bertahun-tahun aku hidup di istana. Dan baru kali ini aku merasakan bebas. Tanpa pengawalan prajurit dan tanpa pengawasan dari kedua kakakku. Mencium aroma bidadari. Cantik sekali. Siapa di sana? Siapa? Aku Cakil. Orang menyebutku Kendir Penjalin, penguasa hutan ini. Apa maumu? Tentu Dewa mengutusmu untuk menjadi istriku. Celaka. Lepas dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya. Tenang, tenang Dewiku. Aku sanggup menyenangkan hidupmu. Doro Putri. Doro. Doro Subadra. Pak Pak Ada apa toh, Bu, teriak-teriak? Doro Putri minggat, Pak Apa? Minggat. Aduh, mati aku. Aku bingung, Pak Kalau saja kerajaan Surasena tidak dalam kecamuk perang, pasti Gusti Pangeran Krishna dan Gusti Pangeran Baladewa tidak akan menitipkan adiknya ke kita. Dengan kejadian ini, kita bisa dihukum gantung, Bu. Gantung? Bu. Percuma, Dewiku. Tempat ini sudah aku pasang Raja Gaib.
Hanya orang sakti yang bisa menghancurkannya. Tolong! Rupanya tempat ini tertutup oleh Raja Gaib. Tolong! Tolong! Kenapa kamu mengganggu kesenanganku? Selama kesenanganmu tidak mengganggu orang lain, tentu aku tidak akan ikut campur. Hah? Dasar mulut besar! Urusan kita belum selesai, anak muda. Hah? Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa among ati kawi Nimas tidak apa-apa. Terima kasih, Pangeran, karena engkau telah menyelamatkan aku. Aku permisi. Kanjeng Ibu bisa merasakan gejolak hati kalian. Apa yang kalian rasakan, itu juga yang Kanjeng Ibu rasakan. Tapi siapa juga yang bisa menghalangi keinginan ayah dan kakek kalian, Maharesi Bisma? Jadi menurut Ibu, kita harus pasrah menerima semua nasib ini, Ibu? Tidak. Kita sendiri yang harus memainkan nasib kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu artinya Ibu merestui untuk kami mempertahankan hak kami dengan cara kami sendiri. Lakukanlah jika itu menurut kalian baik. Kanjeng Ibu hanya ingin melihat kalian menjadi penguasa di Hastinapura. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Aku pamit itu. Pandu Dewanata, walaupun kamu sudah tidak ada, dendamku tidak akan pudar. Putra-putramu akan merasakan seperti apa yang aku rasakan. Bagaimana sakitnya air susu dibalas dengan air tuba.
Maaf, Paman. Aku harus segera sampai di Pesanggerahan. Jadi aku mohon pamit. Toro pakai ilmu apa itu? Saya piangin. Ayo kita susul. Luar biasa. Ayo. Putraku, kau sudah pulang, putraku. Lalu, apa pesan kakekmu? Eyang Begawan cukup prihatin dengan masalah ini, Kanjeng Ibu. Beliau menyarankan agar kita merundingkan masalah ini secara baik-baik dengan Kurawa. Aku sudah menduganya. Sabar, putraku. Teruskan, putraku. Sewaktu aku melintas, aku melihat iring dengan pasukan Hastinapura dan juga Paman Widura yang sedang bergerak menuju kemari. Paman kalian, Widura, adalah orang yang baik. Kanjeng Ibu yakin kedatangannya kemari tidak bermaksud jahat. Mbak Yu, ada apa ini rame-rame? Itu Kang, putra-putra Gusti Pandu diboyong ke istana. Jagat Dewa Batara, ini keberkahan besar. Hastina akan dipimpin putra Gusti Pandu. Dan Hastina akan makmur, aman, seperti waktu dipimpin oleh mendiang Gusti Pandu. Selamat datang, Kang Mas Widura. Kang Mas Destarasta masih seperti yang dulu. Hatinya selalu jujur dan sadar bahwa Hastina adalah milik kalian, milik para Pandawa. Untuk itulah aku menjadi duta penjemputan. Maksud Kang Mas, kami akan diboyong ke istana? Benar, kembali ke rumah kalian semestinya. Paman, aku percaya dengan Paman Widura. Tapi aku tidak yakin dengan orang-orang Kurawa itu. Bisa saja, Paman. Sekarang mereka sedang menyiapkan rencana jahat untuk kita. Jadi, Paman. Dimas, kita tidak boleh berburuk sangka terhadap siapa. Kalian semua tahu sifat Bima. Hatinya tidak sekeras ucapannya. Bahkan hatinya lebih lembut dari kapas. Ayo, sekarang kita bersiap-siap. Bagaimana Dursasana? Seperti pikiran Paman Sangkuni. Penduduk sangat berapi-api menunggu kedatangan mereka. Mereka menyambutnya seperti Raja Agung. Dengan harapan-harapan, Hastinapura akan menjadi makmur. Bawah pemimpinan putra Pandu. Kurang ajar. Jadi mereka semua telah berpaling dari kita. Ini sangat berbahaya. Keponakan-keponakanku, jangan menampakkan kebencian kalian di depan Pandawa-Pandawa. Terutama di depan Maharsi Bisma, di depan paman kalian, Paman Widura. Bahkan di depan ayahanda kalian sekalipun. Dan aku, paman kalian, sudah menyiapkan orang-orang yang berani mati untuk menghadang Pandawa-Pandawa keponakanku. Semua rencana itu sudah kita lakukan, Paman. Dan Paman selalu gagal. Aku muak dengan rencana Paman. Keponakan-keponakanku,
Kegagalan bukan ukuran pupusnya sebuah harapan, keponakanku. Tapi justru menjadi pijakan untuk kita lebih berpikir agar kita lebih cerdas, lebih bersungguh-sungguh dan lebih gigih, keponakanku. Bagai semut, keponakanku, bagai semut. Mereka selalu membawa pulang apa yang mereka bisa makan, keponakanku. Walaupun ukuran makanannya lebih besar daripada ukurannya. Dan ingat, kalian adalah keponakan-keponakan tercintaku. Kalian adalah Korawa-Korawa. Kesatria-kesatria yang gagah berani. Kalian pantas mati. Duryodhana, kenapa kamu melakukan itu? Maafkan aku, Eyang. Aku sama sekali tidak bermaksud melakukan semua itu. Tapi aku tidak bisa membiarkan sepupuku datang dari jauh. Tiba-tiba ada yang datang ingin membunuhnya. Maafkan kalau aku tidak bisa membendung sifat itu. Kamu sungguh gegabah. Kalau kita bisa menangkap mereka, kita bisa tahu dari mana mereka mendapatkan perintah. Maafkan aku, Eyang. Aku tidak berpikir sampai di situ. Aku sangat menyesalkan perilaku. Sekarang aku minta, cari siapa dalang. Baik. Baju besi dan anting yang selalu tumbuh dan melekat pada tubuhnya. Apakah ini pertanda kamu akan menjadi orang nomor 1 di jagat raya ini? Aku izinkan pertandingan untuk dimulai. Pertandingan bisa kita mulai. Katakan, Dimas ingin menyerah. Bagiku pantang